Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misbahul Munir dengan NIM 2005120409 kelas TIA angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi jaringan komputer dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Prihanto STMkom. Konten pada video kali ini yaitu yang pertama OSI versus TCP/IP, yang kedua TCP, UDP, dan yang ketiga network protocol. Yang pertama yaitu OSI versus TCP/IP. Definisi OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya yaitu 7 model OSI. Yang pertama, application layer atau lapisan ke-7. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Yang ketiga, session layer atau lapisan ke-5. Yang keempat, transport layer atau lapisan keempat. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua. Dan yang terakhir, physical layer atau lapisan yang ke-1. Definisi TCP/IP. TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan tersebut. Persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switched dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switched adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama. Bukan circuit switching atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi atau application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer atau data link dan physical layer. Sedangkan TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer saja. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Yang kedua yaitu TCP/UDP.
Definisi TCP UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Cara kerja TCP UDP. TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda ingin mengirimkan file A sampai Z. Sistem TCP memungkinkan Anda menerima file A sampai Z secara berurutan. Sementara itu, UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Yang ketiga yaitu Network Protocol. Definisi Network Protocol. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi, meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di dalam kemunculannya pada awal tahun 1970, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dan dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Sekian dari saya tentang materi standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.